وأمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azanallahu iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada kesempatan kali ini melalui Zoom. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan Mandhumatu al-Mansukh, lebih tepatnya syarah Mandhumatu al-Mansukh karya Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, yakni bait-bait atau mandhumah yang menghimpun isyarat-isyarat penting terkait ayat-ayat yang telah mansukh di dalam Al-Quran, yang ini sangat dibutuhkan sekali oleh para penuntut ilmu yang sedang menapaki tangga ijtihad, yang sedang menapaki jalannya para mujtahid untuk menjadi seorang ahli ijtihad di dalam agama. Memang secara umum ini di bawah pelajaran ulumul hadits, tapi sejatinya ini masuk di bab ulumul Quran, tapi tidak mengapa, insyaallah ta'ala, insyaallah tetap bermanfaat ya apa yang kita pelajari. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada halaman 57 di bait yang ketujuh pada isyarat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dengan perkataan beliau wal hilfu. Di bait yang ketujuh halaman 57 beliau mengisyaratkan yang pertama wal hilfu. Jadi ada banyak isyarat di bait yang ketujuh ini, sekitar ada 5 isyarat atau 5 ayat yang beliau sebutkan. Ayat yang pertama ialah wal hilfu, ayat terkait tentang al hilfu, yakni sumpah setia ya, perjanjian atau sumpah setia di antara dua orang muslim ya, dua saudara muslim yang berjanji untuk saling setia satu sama lain, bahkan sampai berjanji bahwa harta yang dimiliki itu akan diwarisi oleh yang lain. Nah, ini makna dari al-hilfu. Silakan disimak di kitabnya bagi yang punya, baik di PDF ataupun di kitab aslinya, pada halaman 57 di kitab yang pernah saya share. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ja'alal jannata maswahu wa iyana wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal hilfu yusiru rahimahullahu ta'ala ila anna qaulallahi ta'ala wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Semua kami jadikan sebagai mawaliya, yakni ahli waris dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga sanak kerabat. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah hak-hak mereka. Berikanlah hak-hak mereka. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini, dan juga berbeda pendapat apakah ayat ini ayat yang muhkam atau ayat yang mansukh. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ayat ini hukumnya telah mansukh. Wa huwa qaulu Ibni Abbasin wa Sa'id bin al-Musayyab wal Hasani wa Qatadah wa Tuhaq. Dinisbatkan kepada para salaf dari kalangan
sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan kalangan kibarut tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab serta Al-Hasan, Qatadah dan At-Tahaq. Misalkan athar yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait ayat ini walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Beliau mengatakan kana ar-rajulu qabla al-islami yu'aqidu ar-rajula yaqul tarithuni wa arithuka fanasakhatha wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dahulu seorang laki-laki di masa jahiliyah sebelum Islam datang itu biasa bersumpah setia satu sama lain untuk saling bersaudara. Dia mengatakan tarithuni wa arithuka. Kamu berhak mewarisi hartaku jika aku mati dan aku juga berhak mewarisi hartamu jika kamu mati. Maka tradisi yang seperti ini kemudian dianulir, ya, dinasakh dengan firman Allah tabaraka wa taala di Quran, ya, surat Al-Ahzab, ya, yang ke-6. Allah taala berfirman wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan karib kerabat yang masih punya hubungan rahim itu lebih pantas, ya, daripada kaum muslimin yang lain. Ini menurut kitabullah. Jadi menurut pendapat yang pertama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, orang-orang yang telah bersumpah setia denganmu, maka berikanlah hak mereka berupa warisanmu, ya. Jadi kalau meninggal dunia berhak mendapatkan warisan. Ini menurut pendapat yang pertama, tapi ayat ini hukumnya telah mansukh. Ayat ini ayat yang pertama kita bacakan, ini Quran surat An-Nisa ayat 33. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Ini mentakrir, membenarkan tradisi Arab jahiliyah bahwa masih diperbolehkan bagi mereka untuk saling mewarisi satu sama lain dengan adanya janji dan sumpah setia. Ya, masih ditakrir, diperbolehkan dengan ayat ini. Sebelum akhirnya ayat ini pun dimansuh sehingga hukumnya tidak berlaku lagi. Jadi mungkin bisa kita pahami bahwa di awal-awal Islam Allah tabaraka wa ta'ala melalui ayat ini, yakni Quran surat An-Nisa ayat 33, membolehkan bahwa selain ahli waris, yakni dari lelaki ajnabi atau siapapun itu, boleh untuk mewarisi dengan syarat dia telah berjanji dan bersumpah setia, ya, dengan saudaranya tersebut meskipun tidak satu rahim dengannya. Bahwa jika dia meninggal, kita akan mewarisi, dan jika kita meninggal, dia pun akan mewarisi harta kita. Saling mewarisi satu sama lain. Berhak dengan pertolongan kita, berhak dibantu oleh kita, dan seterusnya. Untuk kemudian ayat ini dimansuh dengan firman Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang masih punya rahim itu lebih berhak dari kaum mukminin yang lain yang tidak memiliki rahim. Demikian yang berlaku di dalam kitabullah. Sehingga ayat di Quran surat An-Nisa ayat ke-33 yang berbunyi walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum pun hukumnya sudah mansuh menurut pendapat yang pertama ini. Baik.
Kemudian pendapat yang kedua, bahwa ayat ini hukumnya muhkam, jadi masih berlaku, tidak mansuh. Ya, pendapat ini dinisbatkan kepada Mujahid, juga kepada Sa'id bin Jubair, kepada Abu Hanifah, dan dipilih oleh Abu Ja'far An-Nahas di dalam kitabnya. Contoh asar dari Mujahid, beliau menafsirkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di Quran Surat An-Nisa 33 tadi. Beliau mengatakan, qala minal aqli wal masyurati wal rifti. Bahwa ayat ini itu hukumnya tidaklah mansuh, namun ayat ini itu berlaku hanya dari ide, saran, dan amanah. Ya. Yakni orang-orang yang telah berjanji dan bersumpah setia dengan kita, itu hanya berhak mendapatkan kebaikan dari kita berupa ide-ide, saran, amanah, ya, membagi makanan satu sama lain, ya, saling membantu, saling tolong-menolong satu sama lain, tapi tidak masuk di dalamnya warisan. Jadi tidak saling mewarisi satu sama lain. Jadi maksud dari fa'atuhum nasibahum, dan berikanlah hak mereka, maksudnya berikanlah hak mereka berupa tolong-menolong, berupa ide, saran, musyawarah, bantuan, dan seterusnya dari orang-orang yang telah kita berjanji untuk bersaudara dengan mereka. Ya, persaudaraan ini mungkin bisa diartikan kalau di tradisi kita itu dengan menjadi saudara angkat atau anak angkat atau bapak angkat. Ya, jadi persaudaraan yang kita sebut dengan saudara angkat, ya, atau anak angkat atau bapak angkat, itu lebih dari sekedar saudara. Ya, lebih dari sekedar saudara sesama muslim atau lebih dari sekedar ukhuwah Islamiyah biasa. Tapi kalau sudah disebut saudara angkat, berarti memiliki kekuatan persaudaraan yang lebih daripada itu. Akan tetapi yang namanya saudara angkat ini, ya, anak angkat atau bapak angkat itu tidak bisa mewarisi. Mereka diberikan haknya berupa apa? Ya, berupa pertolongan, bantuan. Kalau kena musibah maka dibantu. Ya, kalau sedang butuh ide maka kita sumbangkan ide, saran, dan seterusnya. Ya, hanya sebatas itu. Ya, tidak boleh untuk mewarisi harta yang kita miliki atau kita memiliki atau kita mewarisi harta yang mereka miliki. Baik. Jadi para ulama yang kita sebutkan tadi menafsirkan bahwa fa'atuhum nasibahum itu maksudnya ialah berikanlah hak mereka berupa pertolongan, ya, berupa bantuan dan seterusnya, bukan berupa warisan sebagaimana tadi, ya, maksud dari pendapat yang pertama, yakni berikanlah hak mereka berupa warisan, namun tetap pendapat yang pertama tadi menganggap bahwa ayatnya telah mansuh. Kalau pendapat yang kedua ini, ayatnya tidak mansuh, tapi itu maksudnya bukan tentang warisan, tapi tentang bantuan dan pertolongan. Berkata Sa'id bin Jubair terkait firman Allah, fa'atuhum nasibahum, beliau mengatakan minal auni wan nusrah, dari bantuan dan pertolongan. Qala Abu Ja'far An-Nahas, Abu Ja'far An-Nahas juga mengomentari, wa hadza aula ma qila fil ayati innaha muhkamatun, dan ini adalah pendapat yang lebih sesuai tentang ayat ini, bahwa ayat ini hukumnya muhkam. Li'illataini, karena dua alasan. Yang pertama, ihdahuma innahu innama yuhmalun nasu ala ma la yasihul ma'na illa bihi wa ma kana munafiyan fa amma ma sahha ma'nahu wa huwa matlubun fa ba'idun minan nas wal mansuk. Baik. Alasan yang pertama bahwasanya kalau masih memungkinkan bagi kita untuk membawa makna ini kepada makna yang tidak kontradiksi, yakni antara satu ayat dengan ayat yang lain,
makna yang sahih yang tidak kontradiksi antara satu dengan yang lain, ini dibawa ke makna yang benar, maka tidak perlu untuk kita menjadikan ayat ini sebagai ayat yang mansuh. Jadi kalau kita menjadikan makna dari walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum di sini ialah berupa pertolongan dan bantuan, maka tidak perlu untuk kita menjadikan ayat ini sebagai ayat yang mansuh, karena memang pertolongan bantuan itu tidak dimansuh. Ya, beda kalau kita menafsirkannya fa'atuhum nasibahum, berikanlah hak mereka berupa warisan, maka ini keliru. Ya, keliru dan juga butuh kepada butuh kepada metode untuk mengkompromikan dalil dengan cara nasikh dan mansukh. Berarti kita menganulir suatu ayat, membiarkan ayat tidak diamalkan dan ayat yang lain diamalkan. Tentu ini tidak lebih utama daripada mengamalkan kedua-duanya sekaligus, ya, pada sudut pandang yang benar. Ya, karena kaidah itu mengatakan malul kalam aula min ihmalihi, bahwa mengamalkan dalil itu lebih utama daripada tidak mengamalkan dalil. Kalau kita jadikan tadi ayatnya yang di Quran surat An-Nisa ayat 33 itu mansuh, maka tidak kita amalkan. Tidak kita amalkan. Akan tapi kalau kita jadikan itu muhkam, maka kita amalkan. Tapi kita amalkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan sudut pandang yang sahih. Wal-ailatul ukhra, dan yang kedua, al-hadis wanin nabiyyi as-sahih al-isnadi thumma ruwa bisanadihi an Jubair bin Mut'im. Ini suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pun menyebutkan sanadnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hilfa fil Islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah fa innal Islama lam yasidhu illa shiddatan. Tidak ada, ya, kesepakatan untuk saling mewarisi di dalam Islam, dan barang siapa ada kesepakatan saling mewarisi di dalam Islam, maka Islam itu akan memperketat syarat-syaratnya, akan lebih memperketat, ya, hukum-hukumnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini, ya, menunjukkan bahwa al-khilf, yakni perjanjian itu sendiri sejatinya tidak mansuh. Jadi yang tidak diperbolehkan itu hanya apa? Hanya perjanjian dalam rangka untuk saling mewarisi satu sama lain. Ya, jadi kalau hanya memperketat syarat-syaratnya, perjanjian untuk saling bersaudara, angkat satu sama lain itu diperketat syarat-syaratnya. Ini menunjukkan bahwa perjanjian itu sendiri masih berlaku, hanya saja syaratnya diperketat dan tidak termasuk saling mewarisi satu sama lain. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih tepat bahwasanya, ya, ayat ini itu tidaklah mansuh, ya. Itulah yang lebih tepat. Akan tetapi ayat ini itu bercerita tentang perjanjian antara dua orang muslim untuk saling bersaudara dan saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling membantu ketika dalam kesulitan, tidak termasuk saling mewarisi ketika ketika di antara mereka ada yang meninggal dunia. Allah ta'ala alam bisawab. Nah, sampai sini ada soalan? Ada soalan tidak? Apa Ustadz tadi yang ayat ini hukumnya muhkam karena dua alasan. Alasan yang kedua apa ya Ustadz? Alasan yang kedua karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi la hilfa fil Islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah fa innal Islam lam yazidhu illa syiddatan. Ya, tidak ada perjanjian
saling bersaudara di dalam Islam, dan setiap perjanjian bersaudara di dalam Islam, maka Islam itu akan memperketat syarat-syaratnya. Jadi tidak ada di sini maksudnya bukan berarti tidak diperbolehkan, diperbolehkan hanya dengan batasan-batasan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak mansuh, tapi masih berlaku, hanya berlakunya pada batasan-batasan tertentu saja. Jadi berlakunya pada tolong-menolong sesama muslim saja, bukan berlaku kepada saling mewarisi satu sama lain. Intinya baik pendapat pertama, baik pendapat kedua, semuanya sepakat bahwa saudara angkat, anak angkat, ayah angkat itu tidak bisa mewarisi ya saudara angkatnya atau anak angkatnya atau ayah angkatnya. Itu tidak bisa mewarisi mereka ketika mereka meninggal dunia. Ya, hal itu disebabkan karena ahli waris itu telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ahli waris itu ada dua macam, ada yang ashabul furud dan ada yang asobah namanya. Ada yang ashabul furud dan asobah, ya. Sebagaimana kata Al-Imam Ar-Rahabi dalam manzumahnya, wa'lam bi annal irtha naw'anihuma fardun wa ta'sibun ala maqsima. Ingatlah bahwa warisan itu ada dua macam. Yang pertama ashabul furud, ya. Yang pertama dengan furud, dengan fardun, yang kedua dengan asobah. Ashabul furud yakni orang-orang yang Allah sebutkan bagian mereka secara khusus di dalam Al-Quran. Ya, ada 6 pecahan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dari thulutsani, ya, 2/3, kemudian as-sulus 1/3 dan as-sudus 1/6. Kemudian dari setengah, an-nisfu, kemudian ar-rubu'u, as-sumun, setengah, 1/4, dan 1/8. Itu semua Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran siapa-siapa saja orang yang berhak menerimanya, dan tafsilnya disebutkan di dalam hadis, juga dipaparkan oleh para ulama. Kemudian kalau ashabul furud sudah mengambil hak mereka semua sesuai dengan bagiannya, maka di dalam hadis disebutkan ilhaqu al-faraidu bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakat. Jika masih tersisa, maka untuk laki-laki yang paling dekat dengan si mayit, yakni asobahnya, sesuai dengan urutannya, ya. Maka kalau masih tersisa untuk asobah itu mengambil sisanya. Nah, kalau tidak ada asobah, maka ada yang bilang itu dikembalikan lagi ya secara rot ya kepada ashabul furud, ya. Kalau tidak ada, baru nanti adalah ulul arham, ini orang-orang yang masih punya kerabat ya di dalam Islam, ya di dalam hubungan darah. Allah taala alam bisawab. Nah, ada soal lagi? Kalau saudara sepersusuan itu gimana? Saudara sepersusuan itu hanya mahram saja, tapi tidak bisa mewarisi. Itu hanya menjadi mahram saja, tapi dia tidak bisa mewarisi. Ya, wa akhwatukum minar rodoah, dan saudari-saudari sepersusuan kamu itu ialah saudari-saudari yang atau wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi dia hanya menjadi mahram. Mahram artinya seseorang yang tidak boleh kita nikahi. Ya, tapi tidak mendapat warisan. Mendapat warisan jelas Allah Ta'ala sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Yani anak ya, yang dari sulbinya dia, yang dari darahnya atau gennya, dari gennya dia, ya, dari keturunannya dia, garis keturunannya dia, ya, atau ke atas bapak dari garis keturunannya dia, kemudian saudara yang masih ada hubungan darah dengan dia, boleh jadi itu saudara seayah seibu, atau saudara kandung, atau saudara sebapak saja, atau saudara seibu. Tapi adapun selain itu, meskipun dia diikat dengan hubungan persusuan, maka tidak bisa mewarisi. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Tolong khairan atas penjelasannya. Ya.
Soal, ada soalan yang lain? Ada pertanyaan masuk? Tidak. Ustaz, berarti kalau saudaranya beda keyakinan otomatis terputus gitu ya Ustaz? Terputus apa? Warisannya atau apanya? Warisannya. Baik. Jadi yang memutus warisan itu salah satu mawani'ul irth ya adalah beda keyakinan ya. Wa yamna'ul minal irthi thalatha qatlun kemudian rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini ya. Ya, jadi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini. Menghalangi orang untuk dapat warisan itu ada 3. Pertama, rikun, perbudakan. Ini budak itu kalau dia punya harta, kemudian mati budaknya, maka hartanya untuk tuannya. Ya, jadi perbudakan ini menghalangi dia untuk bisa mewariskan atau ketika dia jadi budak mewarisi. Ya, maka yang pertama yang menghalangi itu rikun, perbudakan. Yang kedua, qatlun, yakni membunuh orang yang mewariskan. Ini seorang anak, naudzubillah min dzalik, membunuh bapaknya misalkan, karena bapaknya kaya dibunuh supaya dapat warisan. Justru di dalam Islam, anak yang membunuh ini tidak dapat warisan. Ya, karena Nabi SAW telah menyebutkan, la yarithu al-qatilu al-maqtul. Sesungguhnya orang yang membunuh tidak berhak mewarisi yang dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafuddin, ya, adanya perbedaan keyakinan. Maka disebutkan dalam hadis pula, la yarithu al-muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Maka tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Jadi kalau taruhlah ada seorang anak, mualaf dia menjadi muslim, bapaknya masih Kristen, naudzubillah, kemudian mati misalkan bapaknya, naudzubillah min dzalik, dalam kondisi kafir, dalam kondisi kafir. Dan dia punya harta yang banyak, maka anaknya tidak berhak dapat apapun dari harta warisan bapaknya karena perbedaan keyakinan. Allah ta'ala alam bisawab. Nah, ini soal ada lagi? Kita pertemuan keberapa sekarang? Ada yang tahu? 12 Ustaz. 12. Pertemuan ke-12 biasanya sampai 16 pertemuan ya. Baik. Insyaallah sementara itu ya. Qanifiddin wa akhwatifillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita sambung bismillah pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Udah direkam ya absen kita ya?